untuk berdiskusi bersama-sama. Bener banget tuh. Ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain ya? Dari kalian barangkali ada yang mau jawab nggak? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Ada yang jawab tuh, diskusi. Diskusi apa sih? Coba deh, ada yang mau jawab nggak nih? Kira-kira udah tahu belum sih kalian di sini mau ngapain? Dari Acel mungkin bisa jelasin kali ya kita mau ngapain di sini? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mengadakan diskusi kepenulisan ilmiah. Dan pastinya informasi kali ini tuh berguna banget buat kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi FISIP yang pasti kan banyak tugas nih, nulis esai, paper, dan semacamnya. Nah, jadi untuk itu kita bakalan seru-seruan bareng di sini, tapi dalam tema diskusi kepenulisan ilmiah ya, Fafa. Nah, benar banget. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai diskusinya, mohon izin perkenalkan kami sebagai MC dari acara ini yang akan mendampingi kalian semua untuk memperkenalkan diri nih. Jadi kenalin, aku di sini Fafa sebagai MC dari diskusi kepenulisan ilmiah kali ini dan ditemani oleh rekan saya. Aku Rachel, atau dipanggil Acel aja teman-teman, sebagai rekan Fafa pada hari ini dan besok. Nah, jadi untuk acara diskusi kepenulisan ini kita akan ada dalam 2 rangkaian nih, yaitu Day 1 dan Day 2. Nah, untuk Day 1 ini kita akan mengangkat tema untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara mengembangkan nalar dalam berpikir kritis. Nah, langsung dimulai aja kali ya, Cel, acaranya biar tidak terlalu lama. Nah, tapi sebelumnya kita ngomongin SOP dulu kali ya. Kan pastinya kita memerlukan aturan nih teman-teman dalam diskusi ini. Yang pertama untuk teman-teman peserta, mohon memakai format peserta underscore nama ya teman-teman. Dan jangan lupa dengan kebijakan mic serta kameranya teman-teman. Kalau untuk yang tidak berhalangan, kalian mungkin bisa menggunakan virtual background juga ya, seperti yang ada tertera di sini, dan juga menggunakan kameranya. Dan untuk dimohon mematikan mic-nya ya teman-teman. Dan untuk cara bertanya, kalian bisa mengirim chat dengan hashtag tanya dong Kak, on mic dan bertanya secara langsung kepada pemateri setelah dipersilakan oleh MC. Dan ketika pertanyaannya sudah terjawab, bisa kembali off mic ya teman-teman. Selanjutnya ada apa? Tapi Cel, kayaknya masih pada sepi nih. Gimana kalau kita bangkitin semangat dulu kali ya? Jargon dulu boleh nih kayaknya. Nah, teman-teman, nanti kalau misal kita tertanya diskusi kepenulisan ilmiah, kalian jawab gimana, Cel? Build your critical thinking with us. Teman-teman jawabnya, build your critical thinking with us. Ada gerakannya ya, teman-teman. Udah paham belum nih? Pemanasan dulu kali ya, Cel, dan juga buat teman-teman yang belum on cam, boleh banget nih on cam. Dan on mic dulu yuk, kita jargon bareng-bareng biar makin semangat untuk diskusi kepenulisan kali ini. 1, 2, 3. Diskusi kepenulisan ilmiah. Build your critical thinking with us. Yuk, kayaknya kurang kompak nih kalian para pesertanya. Yuk, pada semangat yuk, biar diskusi kali ini berjalan lebih seru. Jangan lemes ya, teman-teman. Kalian jangan khawatir, nanti kita bakal ada kejutan di akhir bagi kalian yang ikut aktif berpartisipasi dalam diskusi kepenulisan kali ini loh. Jadi, pada aktif yuk. Kita ulang, biar sekali lagi nih, teman-teman bisa semangat gitu mengikuti diskusinya. 1, 2, 3. Diskusi kepenulisan ilmiah. Build your critical thinking with us. Keren banget sih anak FISIP. Oke, keren banget ya, udah pada semangat nih. Kayaknya langsung aja kita mulai dari sambutan oleh Ketua Pelaksana diskusi kepenulisan kali ini ya, Cel. Untuk Ivan Pamela Andra ini dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Pamela Anggraini yang diamanai sebagai Ketua Pelaksana, didampingi oleh seluruh panitia dan SC dari Departemen Penararan Baris Visip UB 2021 yang telah bahu-membahu untuk menyelenggarakan program kerja diskusi kepenulisan ilmiah. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, baik yang berasal dari internal Baris maupun masyarakat FISIP yang sudah berkenan hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kita semua. Jangan lupa semangatnya tetap dijaga karena acara ini akan digelar sampai besok pada hari Minggu 11 April 2021 dengan tempat dan waktu yang sama, tentunya dengan pemateri dan pembahasan yang tak kalah menarik. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan kata maupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Tiffany selaku Ketua Pelaksana dari diskusi kepenulisan kali ini. Nah, mau tanya nih, ada nggak sih harapan dari Tiffany dalam diskusi kepenulisan kali ini? Harapan-harapan untuk kita semua nih, gimana? Oh ya, harapannya ya untuk semua peserta yang sudah hadir pada acara pada pagi hari ini tuh bisa berdiskusi sama-sama gitu tentang kepenulisan ilmiah, terutama di kepenulisan esai gitu. Jadi esai itu gimana sih? Gimana caranya bikin esai gitu. Jadi kan esai ini kan penting banget kan buat kehidupan semasa kuliah ini. Terlebih lagi kalau online gini kan susah gitu cari materinya. Nah, melalui diskusi kepenulisan ilmiah ini, masyarakat FISIP tentunya diharapkan untuk semakin meningkatkan kemampuannya untuk bisa menulis esai dengan baik. Baik, terima kasih Tiffany untuk sambutannya pada acara kali ini. Lalu selanjutnya kita lanjutkan kepada Ketua Umum Baris ya teman-teman. Pastinya kita udah tahu nih siapa orangnya dan keren banget lah pokoknya. Untuk Kak Hikam Putra Pradika mungkin bisa dipersilakan. Wah, ternyata teman-teman sayang sekali. Tapi Kak Hikamnya berhalangan hadir karena mungkin masalah jaringan ya teman-teman. Mungkin kita bisa melanjutkan ke acara selanjutnya. Ada apa sih Pak selanjutnya? Nah, biar nggak lama-lama lagi, pasti yang lain juga udah pada nggak sabar nih buat berdiskusi bareng mengenai kepenulisan esai. Kita habisnya langsung masuk aja kali ya ke pematerinya. Tapi sebelum itu, aku mau jargon satu kali lagi yuk, biar makin semangat nih diskusinya teman-teman. Siap-siap boleh dipimpin kali ya untuk jargonnya. Teman-teman yuk pada on cam dan on mic semua dulu yuk. On mic semuanya, on cam, pokoknya harus semangat ya teman-teman pagi ini. Aku mulai ya. Diskusi kepenulisan ilmiah. Put your critical thinking with us. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita sambut aja pemateri kita kali ini. Ada Kak Theo Gerald Napitupulu. Untuk Kak Theo, dipersilakan masuk nih. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kenalin, aku Theo Gerald Napitupulu dari HI 2019. Halo Kak Theo, apa kabar? Baik-baik. Nah, Kak Theo, ada harapan nggak sih Kak buat acara diskusi kepenulisan ini nih, tentang kebermanfaatnya untuk teman-teman nih, terus jangka panjang untuk teman-teman gimana sih Kak? Nah, aku apresiasi banget sih teman-teman Baris ngambil topiknya ini tentang berpikir kritis, karena itu penting banget ya, terutama kita sebagai mahasiswa. Jadi kayak aku harap setelah kita ikutin acara pada hari ini, kayak kita tahu gitu apa sih berpikir kritis, dan kita bisa, lebih pentingnya bisa ngeimplementasiinnya sih di kehidupan kuliah kita, kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke pemateri bersama dengan Kak Theo, kita kayaknya perlu kenalan dulu nih tentang latar belakang dari Kak Theo. Mungkin kita bisa lihat dari CV-nya dulu kali ya.
Nah, jadi Kateo ini bernama lengkap Theogerak Parluhutan Napitupulu. Ia merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya yang memiliki ketertarikan pada riset dan gerakan pemuda yang berguna untuk pelayanan sosial. Nah, Kateo ini juga memiliki ketertarikan pada studi ekonomi dan keamanan politik internasional serta layanan masyarakat melalui kegiatan volunteer. Nah, experience dari Kateo ini juga nggak kalah keren teman-teman. Ada pada Agustus 2020 hingga sekarang, Kateo ini bergabung dalam Foreign Policy Community Indonesia Chapter Brawijaya di Malang, yang mana pada Agustus sampai Desember 2020, ia menjabat sebagai Staff of Human Resource Development. Kemudian pada Januari 2021, ia menjabat sebagai Minister of Research and Analysis. Nah, selain itu, pada Februari 2020 hingga sekarang, Kateo ini juga bergabung dalam baris FISIP UB, yang mana pada Februari hingga Desember 2020, ia menjabat sebagai staf di Divisi Penalaran. Dan kemudian pada Januari 2021 hingga sekarang, Kateo ini menjabat sebagai staf ahli dari Divisi Penalaran baris FISIP UB. Nah, selain itu juga, pada Februari 2021 hingga sekarang, Kateo bergabung dalam Koligasi Business Case Competition di Bandung sebagai tim akademik, dan pada Maret 2021 hingga sekarang, Kateo bergabung dalam PT Inspirasi Mandiri Nusantara Kampus Indonesia, Jakarta sebagai tim akademik intern. Mungkin bisa dilihatin lagi yang selanjutnya ada satu lagi nih teman-teman yang nggak kalah keren, yaitu banyak kegiatan volunteer yang seperti udah disebutkan sama Fafa tadi ya. Nah, seperti yang kalian lihat, dari bulan Februari sampai Maret 2020, Kateo ini tuh ikut kegiatan di Indonesia Future Leader Capture Malang dan Aku Pintar program, teman-teman. Lalu pada April sampai Mei 2020, ada juga banyak kegiatannya seperti yang bisa kalian baca sampai ke Maret sampai 2021 ya, teman-teman. Lalu di kegiatan edukasinya ada apa aja sih, Pak? Nah, dalam pengalaman edukasi Kateo ini sendiri, Kateo merupakan mahasiswa aktif Universitas Brawijaya jurusan Hubungan Internasional terhitung sejak Agustus 2019 dan berencana akan diprediksi lulus pada tahun 2022. Dan Kateo ini memiliki IPK yang cukup bagus, teman-teman. Coba sangat menginspirasi, yaitu 3,74. Nah, selama kegiatan dia sebagai mahasiswa hubungan internasional, dia juga memiliki banyak aktivitas dan pencapaian yang tertera di layar kalian nih, teman-teman. Kalian bisa baca sendiri ya, tentu saja, yang sangat menginspirasi. Dan Kateo ini juga memiliki banyak skill yang bisa kita jadikan inspirasi nih untuk mengembangkan diri kita. Nah, keren banget kan? Terus pastinya Siti Kateo ini tuh jangan dianggap kita biar insecure, teman-teman, tapi sebagai apa Pak? Motivasi. Tentu saja. Nah, nggak usah berlama-lama. Kalau kalian udah penasaran apa aja yang disampaikan sama Kateo, kita langsung mulai acaranya. Selamat menyaksikan, teman-teman. Untuk Kateo, dipersilahkan. Oke, mungkin teman-teman boleh langsung share screen. Teman-teman panitia. Nunggu teman-teman panitia, aku pengen nanya kabar-kabar teman-teman yang lain dulu nih. Pada semangat kan ikut di hari ini? Kayaknya sepi banget, kayaknya nggak semangat nih. Ayo dong, kalau semangat, thumbs up dong kayak gini. Nah, mantap. Jadi hari ini materi yang dibawa ini tuh tentang teknik berpikir kritis dan tim menemukan ide esai. Jadi aku apresiasi ulang kepada teman-teman baris yang bagus banget ngangkat temanya, karena seperti yang kita ketahui, kita sebagai mahasiswa berpikir kritis itu penting banget ya. Dan di tema hari ini kayak aku lebih nge-highlight di bidang berpikir kritis ya, karena aku yakin pas kita udah tahu apa itu konsepnya dan tahu gimana cara mengimplementasikannya, pasti nanti saat kita ingin menulis ide-ide esai, itu pasti akan bisa atau jalan secara sendirinya. Jadi, let's get to the business. Boleh next slide? Jadi, apa itu berpikir kritis? Aku ngekutip dari Albert Einstein, "The value of a college education is not the learning of many facts, but the training of the mind to think." Jadi, kita sebagai mahasiswa itu
belajar di universitas itu bukan untuk mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Contohnya aku sebagai anak HI, aku belajar itu bukan untuk mengetahui bahwa PBB itu dibangun tahun berapa, PBB itu fungsinya itu sebagai apa, atau bahkan teman-teman sosial, misalnya di sosiologi, kalau manusia itu adalah makhluk sosial, itu kan fakta yang sudah ada. Kita ini sebagai mahasiswa itu bukan untuk mempelajari hal itu, memang itu menambah pengetahuan kita. Namun hal yang pentingnya, bagaimana kita mengelola fakta-fakta yang sudah ada tersebut, dan kita memprosesnya dalam pikiran kita, dan kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sekarang. Seperti itu. Jadi kayak, fakta memang penting, tapi kita juga harus mengolah untuk menciptakan fakta yang baru. Karena seperti yang teman-teman tahu juga, bahwa ilmu pengetahuan itu, terutama ilmu pengetahuan sosial ya, itu dinamis dan berjalan seiringnya waktu, berjalan seiringnya sejarah manusia itu sendiri. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis itu sangat dibutuhkan supaya kita dapat menghasilkan fakta-fakta yang baru dan berguna gitu bagi masyarakat. Boleh di next? Sekarang aku pengen masuk lagi nih ke definisinya supaya kita sama-sama tahu. Aku kutip lagi dari Michael Scriven dan Richard Powell dalam Critical Thinking and Education Reforms International Conference. Jadi konsep critical thinking adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan. Jadi kita breakdown dulu yang pertama. Jadi mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Itu tuh semua berawal dari otak kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita ketika kita mendapatkan suatu informasi. Bagaimana our critical thinking, our thinking process itu berlangsung di hal tersebut. Nah, setelah kita sudah mendapatkan informasi, jadi kan itu pada tahap mendapatkan informasi. Jadi ketika teman-teman mau nulis esai itu kan pasti teman-teman mau nentuin idenya, pasti teman-teman nentuin dulu nih kayak tema apa sih mau diangkat. Dan sebelum itu pasti teman-teman kan nyari-nyari info, nyari-nyari data, doing a research. Jadi itu tuh pertama awal dari riset dan berawal dari otak kita. Lalu setelah kita sudah mendapatkan informasi yang kita dapatkan atau yang kita inginkan, lalu kita menuju ke tahap selanjutnya. Kita melalui tahap observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Jadi observasi, pengalaman, refleksi, dan penalaran itu adalah proses lanjutan supaya teman-teman bisa membuat suatu ide atau tema esai yang sangat sesuai dan sangat tepat sasaran. Karena kita perlu mengelola info yang kita dapat, mengelola fakta-fakta yang kita dapat untuk menjadi suatu yang koheren atau yang komprehensif. Lalu dilanjutkan di sini, dalam bentuk teladannya didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang melampaui pembagian materi pelajaran, kejelasan, akurasi, presisi, konsistensi, relevansi, bukti suara, alasan yang baik, kedalaman, keluasan, dan keadilan. Jadi ketika kita sudah melalui proses pemikiran kita sendiri dan kita sudah mengelola pemikiran tersebut sedemikian rupa, kita juga mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus kita ikuti, yaitu nilai-nilai intelektual kita, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat, contohnya teman-teman dari sosiologi, psikologi, HI, dan fakultas jurusan-jurusan lainnya, bagaimana kita mempunyai, kan pasti masing-masing dari kita mempunyai ilmu dasar ya, ilmu dasar yang kita miliki, bagaimana kita menerapkan dan connecting the dots dari ilmu dasar yang kita punya dengan informasi yang baru kita dapatkan. Nah, disitulah pentingnya critical thinking itu, karena inti dari critical thinking itu connecting the dots, melihat dari berbagai perspektif, melihat dari berbagai kemungkinan, dan tidak diam di satu sudut pandang tertentu, supaya permasalahan yang didapatkan dapat menghasilkan penyelesaian yang dapat membuat semua hal lebih baik lagi. Bisa di next? Nah, aku pengen lihat nih dari berpikir kritis dalam kehidupan kuliah. Pasti kan banyak fungsinya ya. Yang pertama itu berpikir kritis adalah upaya untuk berpikir reflektif tetapi rasional. Jadi berpikir kritis itu adalah suatu upaya bagaimana kita mendapatkan suatu informasi dan kita merefleksikan ke diri kita sendiri. Maksudnya kita ngelihat dari berbagai sudut pandang, tetapi tetap rasional. Tetap rasional itu tetap menggunakan logika, bukan emosi. Karena kebanyakan ketika orang, misalnya contoh, ketika orang
mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang sensitif, isu-isu sensitif, misalnya ke Indonesia di isu-isu ras dan segala macamnya. Ketika kita mendapatkan informasi tersebut, terkadang kebanyakan orang menilai informasi itu berdasarkan aspek emosional, bukan aspek rasional. Buktinya kayak banyak orang di Indonesia yang masih gampang tersulut oleh emosi ketika melihat berbagai informasi-informasi rasial, walaupun belum tentu informasi itu adalah informasi asli. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa banyak juga informasi hoax. Itu juga dalam menulis ide esai, kita juga harus peka nih terhadap informasi-informasi yang kita dapatkan. Kita juga ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang sensitif dalam penulisan ide esai kita tidak boleh terpapar oleh emosional kita, karena esai itu sebenarnya itu tidak boleh berpihak ke satu sama lain. Esai itu harus netral dan dapat menyelesaikan permasalahan secara objektif. Jadi berpikir reflektif tetapi rasional adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, merupakan sesuatu yang berasal dari diri sendiri dan perlu dilatih secara berulang-ulang. Ya, jadi berpikir kritis itu adalah sesuatu yang bukan diberikan tapi harus dilatih. Dan dilatihnya itu harus berulang-ulang secara rutin, dan berlatihnya itu ya berdasarkan gimana kita melihat informasi, kita membaca banyak buku yang menarik. Karena berpikir kritis itu tidak datang dengan sendirinya. Berpikir kritis itu tidak datang dengan sendirinya, perlu dilatih. Sama aja kayak kita misalnya belajar kuliah sehari-hari, kita belajar materi yang diberikan ke dosen, itu kan perlu dilatih. Sama aja ketika kita menulis esai. Mungkin di esai pertama, kedua kita, esai kita itu masih jelek atau bahkan kurang bagus, tapi ketika kita melatih terus esai kita setelah ikut esai, maka kedepannya akan terjadi peningkatan. Jadi proses memang penting. Yang ketiga, berpikir kritis dan kritisi adalah sesuatu yang sangat berbeda. Tolong garis bawahi teman-teman, bahwa berpikir kritis dan mengkritisi adalah sesuatu yang berbeda. Mengkritisi adalah suatu tindakan di mana kita hanya ingin mengkritik, kita hanya ingin melihat kesalahan dari suatu permasalahan atau dari suatu individu atau suatu fenomena. Intinya itu, kita mengkritik, kritik tanpa memberikan penyelesaian atau memberikan saran. Berbeda dengan berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah ketika kita melihat fenomena, kita dapat melihat itu dari berbagai sudut pandang. Contohnya, ketika kita, misalnya nih yang dekat sama kita, ketika kita kuliah, kita ngelihat dosen kita ini nge-lag dan ngajarinnya. Mungkin kalau misalnya kita mengkritisi kayak, ini dosennya nge-lag banget sih, kayak gimana sih, gitu-gitu. Tapi mungkin kalau kita berpikir kritis, kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Oh, ini dosennya nge-lag mungkin karena jaringannya lagi jelek, atau ini dosennya nge-lag atau karena jaringan kita sendiri yang jelek. Jadi padahal dosennya nggak nge-lag, tapi kita yang jelek jaringannya. Jadi begitu. Jadi berpikir itu dari berbagai sudut pandang dan mampu memberikan solusi atau saran. Karena ketika kita mengkritisi, yang penting itu solusi dan saran yang dapat kita hasilkan, bukan kritis yang kita berikan. Lalu ada juga nih manfaat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat juga banyak dari berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsisten terhadap hal yang ingin dilakukan. Kita tahu apa yang pengen kita lakukan throughout the day. Kita tahu apa yang pengen kita lakukan sepanjang hari. Dan kita tahu apa fungsi dari hal yang kita lakukan tersebut. Karena kita udah punya projection, kayak kita ngelakuin ini untuk apa, kita ngelakuin ini untuk apa. Dan itu juga membuat kita lebih produktif sepanjang hari. Yang kedua, dapat mengambil keputusan yang tepat. Tentu saja. Karena melalui berpikir kritis, kita berpikir melalui berbagai sudut pandang. Kita berpikir dengan berpikiran terbuka dan menerima segala kemungkinan yang ada. Sehingga kita tidak terkungkung oleh satu paradigma yang sempit dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, efisiensi dalam memanfaatkan waktu. Ini sehubungan dengan poin pertama tadi. Jadi ketika kita berpikir kritis, kita dapat memanfaatkan waktu secara tepat. Kita dapat produktif sepanjang hari, supaya apa yang kita lakukan itu dapat kita lakukan semuanya. Karena seperti yang teman-teman tahu, kayak time is money atau time is value. Jadi memanfaatkan waktu itu sangat tepat. Dan yang keempat, tidak mudah terbawa arus pemikiran. Nah itu, karena arus pemikiran ini mungkin yang dekat kayak kita tidak mudah percaya hoax. Kayak gitu. Ini sangat penting juga ketika kita dalam menulis esai. Dalam menulis esai tentu saja kita akan menyertakan fakta-fakta yang ada di lapangan atau informasi-informasi yang ada. Nah, berpikir kritis itu penting karena supaya kita tidak mudah terbawa hoax dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang kita dapatkan.
kita harus percaya terhadap informasi ketika kita sudah melalui proses-proses analisis, proses evaluasi, dan sebagainya macamnya. Bisa lanjut? Nah, ini adalah teknik berpikir kritis yang aku dapatin ketika aku ngikutin online course di Marcus Institute, yaitu teknik berpikir kritis menggunakan metode taksonomi Bloom. Jadi, Bloom taksonomi itu adalah kegiatan berpikir yang melibatkan level kognitif tertinggi. Taksonomi Bloom ini menghasilkan thinking triangle. Ini sesuatu yang sangat penting dan sangat bermanfaat ya teman-teman, apalagi ketika kita ingin menulis sebuah esai dan ingin menentukan ide sebuah esai, karena melalui proses thinking triangle ini kita bisa menghasilkan suatu ide yang komprehensif. Terkadang ketika kita mampu menghasilkan ide yang komprehensif itu, tema esai kita ini terlihat simpel, tapi ketika kita menulis ini sangat dalam karena kita less is more. Jadi yang paling bawah itu ada knowledge. Knowledge itu adalah kemampuan kita untuk melakukan recall of information. Kita menemukan informasi, melakukan observasi, melakukan listing, locating, and naming. Inti ketika kita pengen recall of information adalah yang paling mudahnya adalah 5W1H. Nah, kita menanyakan suatu informasi dengan runtutan yang jelas, dan kita setelah itu kita mengevaluasi informasi tersebut menjadi sesuatu yang komprehensif. Lalu yang kedua, naik lagi ke tingkatan selanjutnya, yaitu comprehension. Comprehension itu lanjutan dari knowledge. Ketika kita sudah melakukan 5W1H, ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan tersebut, kita mengerti informasi tersebut, understanding, translating, summarizing, demonstrating, and discussing. Ini adalah tahap evaluasi kita, kemampuan kita untuk memahami info yang telah diterima supaya kita dapat mempelajari info tersebut. Jadi kayak ketika kita menulis esai, pertama kan kita pastinya mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita menganalisis data, dan kita membagi-bagi data tersebut menjadi data yang valid itu yang mana, data yang dibutuhkan dalam esai kita itu yang mana. Nah, itu tuh hal yang penting supaya ketika kita menulis esai itu kita tidak overload with data. Karena kan semua data itu penting, tapi nggak semua data itu sesuai dengan esai kita. Jadi untuk digarisbawahi. Jadi kita ngambil data-data yang sesuai aja. Yang ketiga adalah application. Application itu using and applying knowledge. Jadi ketika kita menggunakan informasi atau pengetahuan yang kita punya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika kita menulis suatu esai itu kan pasti kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Contohnya, aku ambil contoh misalnya kita ada lomba esai buka tentang tema pariwisata. Terus kita ingin membuat aplikasi untuk membuat eco-green atau ecotourism supaya setelah saat pandemi ini pariwisata turun, teman-teman atau masyarakat di luar sana dapat mengakses pariwisata dengan lebih mudah melalui ekotourism tersebut. Kan kita intinya permasalahan pengen kita selesaikan yaitu untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Lalu kita menyelesaikannya itu atau menarik pariwisata itu melalui aplikasi. Jadi di tahap application ini kita udah dapet nih informasi-informasi apa yang kita butuhkan di tahap knowledge and comprehension. Contohnya kayak misalnya pemerintah ini di sektor pariwisata ini udah berusaha ningkatin lagi atau enggak. Kita juga lihat user internet Indonesia ini ada berapa dan segala macamnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan fakta-fakta tersebut, kita link the dot dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan supaya kita dapat mengaplikasikan teori yang kita punya dan informasi yang kita punya yang relevan, yang relevan supaya dapat menyelesaikan masalah yang ingin kita selesaikan. Lalu ini analyzing. Jadi analisis ini adalah suatu tahap di mana kita berusaha untuk menguji atau memerah info dengan mengidentifikasikan sebab akibat. Identifying and analyzing pattern, organization of idea, recognizing trend. Jadi di sini ketika kita berusaha untuk menganalisis lagi ketika sudah kita aplikasikan, kita menganalisis lagi apakah teori yang kita gunakan sesuai. Ini artinya kayak kita recheck lah, mengecek ulang. Karena ini adalah hal yang sangat penting juga dalam melakukan penulisan esai ketika kita sudah selesai. Kan menulis esai itu capek banget ya teman-teman.
let me tell you, itu capek banget. Jadi kayak ketika kita udah selesai nulis esai kan kayak lega gini, tinggal input untuk lomba. Tapi sebenarnya belum selesai di situ. Kayak kita harus membaca, kita harus ngecek esai kita. Kita harus melihat ide-ide pokok kita harus melihat argumen kita itu apa aja. Jadi kita harus menganalisis ulang supaya kita bisa mengambil permasalahan-permasalahan yang misalnya kita belum sertakan di esai, atau bahkan kita bisa mengurangi sesuatu yang menurut kita terlalu berlebihan. Jadi pentingnya menganalisis. Lalu ada sintesis. Sintesis ini using old concept to create new idea. Jadi ini adalah salah satu tahap yang paling penting ya. Karena inti dari berpikir kritis itu nggak harus melulu dalam menciptakan ide yang baru. Berpikir kritis itu, inovasi itu nggak melulu menciptakan ide yang baru. Inovasi juga dapat berbentuk mengambil sesuatu yang udah ada dan memberikan hal-hal yang baru. Dan bagaimana kita mau menerapkan itu ya melalui critical thinking. Jadi design and invention, compromising, gaining, inferring, modifying. Jadi inilah bagaimana kita mengambil konsep atau tema yang sudah ada dan kita menyesuaikannya dengan masalah yang sekarang. Makanya seperti yang disebutkan di paling awal tadi, Albert Einstein berkata bahwa kita ini sebagai college life ini bukan untuk mempelajari fakta yang ada, tapi kita ini melatih pikiran kita. Karena yang itu, kita berusaha untuk memanfaatkan fakta-fakta yang kita punya sekarang dan menyesuaikannya dengan keadaan sekarang. Karena ilmu sosial sekali lagi adalah ilmu yang dinamis dan berkembang seiring perkembangannya manusia. Lalu yang terakhir ada evaluation. Ini adalah assessing theories, comparison of idea, evaluating outcomes, solving, judging, recommending, and rating. Jadi di sini adalah tahap terakhir kita ketika kita berpikir dan kita menerapkan pemikiran kritis kita, dan mungkin ini dan bisa kita terapkan juga di penulis esai kita. Jadi ini adalah tahap evaluasi yang kedua. Setelah kita di tahap analyzing tadi, ini adalah tahap terakhir yaitu evaluation, last evaluation. Kayak kita ngelihat apakah ada kekurangan lagi di dalam esai kita yang telah kita analisis tadi. Karena dalam menulis esai itu antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus koheren. Terus antara ide pokok dan ide pokok itu harus koheren. Jadi itu adalah hal yang terkadang miss ya. Jadi evaluation itu sangat penting supaya kita bisa tidak kelewatan gitu hal-hal yang penting dan hal-hal yang fundamental dalam menulis sebuah esai. Jadi dan manfaat dari tahap evaluation ini aku kutip dari International Critical Thinking Convention tadi adalah dapat bukti untuk memperkuat argumen, memenuhi kriteria keberhasilan dalam suatu permasalahan, membuat kesimpulan dari hasil temuan, dan dapat menjelaskan hasil temuan. Karena kalau kita implementasikannya dalam penulisan esai, ketika kita selesai esai, itu tidak berhenti di situ teman-teman yang sudah aku katakan tadi. Mungkin nanti disaring lagi 5 besar dan setelah itu akan ada tahap presentasi. Kan pada umumnya seperti itu, akan ada tahap presentasi. Nah, di situ teman-teman akan mempresentasikan ide teman-teman ke juri. Nah, makanya tahap evaluation ini penting. Karena tahap evaluation ini kayak kita dapat menjelaskan secara jelas, singkat, dan padat hasil temuan yang kita dapatkan. Karena semakin singkat dan semakin jelas dan semakin padat apa yang kita sampaikan itu, maka itu intinya itu kita semakin mengerti. Nah, tapi kalau kita bingung, itu omongan kita itu muter-muter. Omongan kita itu nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan, dan omongan kita itu terkadang membuat orang bosan. Makanya itulah pentingnya evaluation, supaya kayak kita benar-benar mengerti apa yang kita tuliskan. Bisa di next. Nah, ini nih yang aku dapatin manfaat berpikir kritis dalam menentukan ide esai. Ini juga aku kutip juga dari International Convention and Marcus Institute. Jadi pertama itu membangun ide dan gagasan yang jelas. Tentu saja melalui berpikir kritis kita mempunyai clear sight, crystal clear mengenai apa yang pengen kita bawa, gagasan apa yang pengen kita berikan kepada masyarakat dan kepada juri nanti yang melihat ide kita atau menilai ide kita. Lalu memperkuat argumentasi informasi. Jadi melalui berpikir kritis yang kita melihat dari berbagai sudut pandang, kita mempunyai argumen yang dapat melingkupi semua aspek yang ingin kita selesaikan. Karena kita tidak terkungkung oleh satu perspektif atau satu paradigma. Jadi kita dapat melihat semua kemungkinan-kemungkinan yang ada, semua permasalahan-permasalahan yang ada, dan setelah itu kita dapat merumuskan solusi yang ada. Lalu mendapatkan bukti yang kuat dengan logika yang jelas. Tentu saja ketika kita
nge-address sesuatu. Contohnya kita nge-address bahwa sektor pariwisata di Indonesia menurun akibat COVID-19. Ya kita harus punya bukti yang kuat bahwa bukti itu biasanya berdasarkan data-data yang ada. Data-data yang ada yang kita telah analisis dan kita olah sebagaimana rupa yang menghasilkan logika yang jelas. Misalnya data yang kita dapat misalnya gara-gara COVID-19 tourism Indonesia turun 50% gitu loh. Tapi kalau kita malah nulisnya akibatnya itu pariwisata Indonesia malah naik, kan itu logikanya malah nggak cocok tuh. Logikanya nggak jelas. Makanya itu yang aku bilang logika yang jelas, kita itu dapat connecting the dots dari bukti yang kita dapatkan, yang valid tentunya, kita olah sebagaimana rupa supaya dapat kita jelaskan menggunakan logika yang tepat. Lalu, mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diambil. Ini adalah poin yang penting juga, supaya kita nggak percaya hoax. Sebenarnya intinya itu, supaya kita nggak percaya hoax dan nggak percaya hal-hal yang berbau sentimen positif. Karena kita ini sebagai mahasiswa ini kita ini masih tergebu-gebu dengan idealisme kita. Jadi kita ini masih berusaha, bisa dibilang kayak kita ini berusaha mencari pemikiran yang tepat, mencari jati diri kita di dunia kampus ini. Makanya melalui berpikir kritis ini kita, seperti yang sudah disebutkan tadi itu, kita supaya tidak mudah terbawa arus. Kita dapat menganalisis atau mengevaluasi informasi yang kita dapat, baik itu dari dosen, baik itu dari jurnal, baik itu dari artikel, dari berita, dari kakak kating, dari teman sendiri, supaya kita itu tidak mudah terbawa arus dan tidak terpercaya hal-hal yang buruk. Nah itu intinya dari berpikir kritis itu salah satunya itu, supaya kita tidak terbawa arus dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Itu dia. Karena sebenarnya itu semua berawal dari pikiran kita. Karena kita sendiri yang menentukan kita pengen percaya hal itu apa tidak. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain ketika dia ngasih informasi yang salah, enggak. Itu karena tergantung kepada diri kita. Itu kita mau percaya itu apa enggak. Dan itu kembali lagi kemampuan berpikir kritis kita masing-masing. Lalu yang terakhir itu dapat membandingkan dan melihat perbedaan informasi. Jadi ketika kita mulai esai ini teman-teman pasti banyak banget informasi dan informasi yang kita dapatkan, baik dari itu website berita atau website atau jurnal atau artikel online sebagainya. Nah, dan info-info yang kita dapatkan itu terkesan serupa dan sama pentingnya. Tapi melalui berpikir kritis, kita seperti tadi bisa mengevaluasi dan melihat di berbagai sudut pandang, kita bisa menentukan bahwa memang semua fakta itu penting, tapi nggak semua fakta itu sesuai dengan apa yang ingin kita tulis. Itu intinya. Jadi kita dapat membandingkan dan melihat perbedaan informasi. Kita bisa membandingkan dua sumber berita nih, mana sih ini yang lebih koheren, mana yang lebih komprehensif. Kalau misalnya berita A lebih komprehensif, ya udah kita ambil yang A, walaupun yang B ada juga, ya nggak perlu kita ambil, itu namanya pengulangan. Itu namanya wasting of information. Dan itu yang biasanya nggak disukai oleh juri ketika lomba esai. Atau ketika teman-teman ingin submit jurnal atau ingin submit artikel untuk annual convention kayak gitu-gitu. Karena terlalu banyak, mungkin kita ngelihat kalau misalnya kita lihat daftar pustaka kita, wah banyak nih. Artinya data-data yang kita ambil ini koheren. Artinya yang data-data yang kita ambil ini atau artikel kita ini udah komprehensif banget. Sebenarnya nggak gitu juga teman-teman. Untuk apa jika data kita punya satu informasi tapi kita ambil dari 3 sumber berita? Itu kenapa nggak kita ngambil 3 sumber berita di 3 data informasi yang berbeda? Kan kalau misalnya kita ngambil satu data dari 3 sumber kan itu terkesan wasting of information ya, dan kita ini terkungkung gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus bisa membandingkan dan melihat perbedaan informasi yang ada di dunia internet. Seperti itu. Bisa next? Oke, jadi karena aku emang memberikan presentasi singkat supaya bisa kita lebih banyak diskusi aja, karena menurut aku kayak lebih enak diskusi. Dan mungkin closing statement dari aku yaitu teman-teman, berpikir kritis itu hal yang penting, tapi juga harus dilatih throughout the day. Kita harus melatih semuanya. Dan ketika kita melatih itu, aku yakin bahwa kita nggak akan kecewa dengan hasil latihan kita, karena berpikir kritis itu sangat memberikan dampak yang luar biasa di hidup kita, baik itu di hidup pribadi atau perkuliahan. Jadi I encourage untuk dengerin tetap webinar-webinar kayak gini, sama latih melalui baca buku, melalui menulis esai dan segala macamnya, supaya kita ini bisa lebih produktif kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih.
Terima kasih Kak Teo atas penyampaian materinya tadi. Nah, gimana teman-teman? Pasti dari materi Kak Teo tadi tentu sangat berguna ya tentang untuk kita tentang bagaimana sih cara berpikir kritis, bagaimana mengimplementasikannya dan apa aja sih kebermanfaatan dari berpikir kritis itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, gimana kalau kita seru-seruan dulu, chilling bareng, biar nggak sepaneng gitu teman-teman. Nah, tapi aku mau ngingetin lagi buat kalian yang mau bertanya, langsung aja tulis di kolom chat dengan hashtag tanya dong Kak. Nanti dari MC akan memilih kalian dan mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada Kak Teo mengenai hal-hal yang ingin kalian tanyakan tentang berpikir kritis. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ice breaking untuk seru-seruan bareng, kayaknya kita perlu jargon dulu nih, biar kembali semangat deh teman-teman. Yuk, pada on mic lagi semuanya dan on cam dong kalau bisa. Yuk. Masih ingat kan ya teman-teman jargon yang tadi? Masih ingat kan gimana jargonnya? Boleh dicontohin dulu nggak, Cel, kira-kira? Jadi, nanti kalau kita bilang diskusi kepenulisan ilmiah, kalian bisa jawab, Build your critical thinking with us. Bisa ya teman-teman? gampang banget kan? Yuk, semuanya semangat yuk. Kita mulai dulu kali ya jargonnya. Udah siap kan? Oke, kita mulai ya, Cel. Ya. Diskusi kepenulisan ilmiah. Build your critical thinking with us. Nah, sebelum itu kayaknya kita perlu dapat sambutan dulu kali ya dari Kak Hikam selaku Ketua Umum dari Baris nih teman-teman. Mungkin ada pendapat juga kali ya mengenai hari ini. Kepada Kak Hikam kita persilakan. Halo Fafa, halo Rachel. Halo Kak Hikam. Halo, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya teman-teman, soalnya dari pagi HP-ku tuh udah rusak gitu tombol powernya dan itu mati gitu, jadi aku nggak bisa, walaupun nyambungin ke WhatsApp kan harus dihubungin dengan HP gitu kan, HP harus nyala, tapi nggak bisa gitu. Jadi aku harus pindah WhatsApp dulu, nyari WhatsApp lain gitu biar kehubung. Gitu. Sorry ya teman-teman tadi gak bisa join dari awal. Tapi aku tadi lumayan join dari awal pas Theo bicara sih ini. Keren banget ya teman-teman, Kak Theo ini. Wow, salah satu sahabatku yang paling berprestasi yang luar biasa. Luar biasa banget hari ini disampaikan materi, bisa mendengar materi dari Theo. Theo ini salah seorang yang luar biasa banget di Baris. Jadi ilmunya aku harap bisa teman-teman serap banget sama teman-teman. Salah satu sahabat aku juga. Jadi orangnya asik banget teman-teman. Santai aja kalau mau tanya-tanya, katanya aku yakin beliau gitu kan. Dia juga ngasih apa ya? Ilmunya itu mudah banget teman-teman. Enak banget buat diajak diskusi, dan yang tadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Theo sangat bagus banget. Luar biasa sekali, jadi aku harap sih bisa diserap oleh teman-teman semuanya, bisa implementasikan juga, jangan lupa diimplementasikan juga, biar nanti bisa bermanfaat, bukan hanya di kuliah juga, tapi juga di kehidupan teman-teman yang selain kuliahnya gitu. Terima kasih juga aku mau sampaikan teman-teman semua udah pada hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya di acara Baris, dan juga aku mau terima kasih kepada panitia penalarannya yang udah mempersiapkan acara ini kan sangat luar biasa sih. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan, ya mohon dimaklumi lah ya. Semoga kita semester depan bisa ketemu bareng-bareng teman-teman di Malang. Amin, 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 amin. Itu aja sih dari aku, Fafa sama Rachel. Amin, terima kasih ya Kak Hikam untuk dua katanya. Lalu teman-teman, kita sebelum lanjut ke ice breaking yang pastinya kita udah tunggu-tunggu banget nih, karena bakalan ada kejutan di akhirnya. Mungkin sekali lagi bisa kali ya kita jargon untuk ngebalikin vibes kita. Yuk teman-teman, kita semangat lagi ya, kita siapin diri kita, mungkin bisa on mic, bisa on cam, dan harus semangat ya teman-teman. Boleh kali Pak dipimpin dulu? Oke teman-teman, udah pada on mic kan? Nah, udah siap ya, kita jargon bareng-bareng lagi. Oke. Diskusi kepenulisan ilmiah. Build your critical thinking with us.
Keren banget ya. Keren banget nih, udah mulai semangat ya. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi ice breaking. Untuk perkat bisa disiapkan PPT-nya. Nah, sambil menunggu PPT-nya disajikan, jadi aku mau jelasin dulu ya mengenai ice breaking kita kali ini. Jadi kali ini kita akan bermain bersama, yaitu kuis tebak lagu. Nah, gimana sih cara main tebak lagunya? Jadi kami akan siapkan lagu yang dinyanyikan atau disajikan oleh Google Voice. Gimana? Seru kan? Nah, nanti ketika kalian tahu apa sih judul lagu dan penyanyinya, kalian bisa raise hand dan kemudian rekan aku, Acel, akan memilih kalian untuk menjawab. Nah, yang tahu ayo rebutan raise hand ya, karena ada kejutannya di akhir bagi kamu yang aktif menjawab dan banyak banget jawab benarnya. Bisa kita mulai kali ya, Cel? Bisa banget nih. Yuk kita pergi ke pertanyaan yang pertama ya. Ya, siap-siap yuk semuanya yuk. You, I want you to the bone? Have I ever called you when you were all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now. Babe, I want you to the bone, I want you to the bone. Ooh, ooh, ooh. Ooh, I want you to the bone. Oh, oh, oh. Yuk, ada yang bisa jawab nggak nih? Pasti kalian sering dengar dong. Bisa raise hand teman-teman. Bener banget. Masa nggak ada yang tahu nih? Yuk, pada jawab yuk. Siapapun yang ada di room ini boleh banget loh buat ikut berpartisipasi dalam kuis tebak lagu ini. Yuk, yuk. Itu udah ada yang jawab sepertinya ya. Kolom chat. Tapi mungkin bisa lebih seru lagi kalau kamu bisa ngomong nih ke kita-kita. Iya, yuk. Pasti bisa nih. Anak-anak ini pasti suka nih lagu ini nih. Mungkin kita panggil aja kali ya yang udah jawab di sini. Oh, boleh banget, Cel. Coba kamu pilih nih, siapa ya? Namanya Emita Dwi Sheila Astuti. Boleh mungkin orangnya yang mana ya? Mau dilihat ya, dulu. Emita boleh on cam dan on mic kali ya? Maaf ya, tapi aku nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Bisa beli banget. Judulnya apa nih? Kayaknya kamu tahu banget nih lagunya. To the Bone Pamungkas nggak sih? Bener gak sih Kak Papa? Kita cek kali ya, Cel ya. Bener nggak ya? Baby, if you can see what I feel through my bone every corner. Gimana? Keren banget kan lagunya. Nah, selamat juga ya buat Emita, udah jawab bener nih pertanyaan kuis tebak lagu yang pertama. Sekarang lanjut aja kali ya, Cel, ke kuis yang kedua. Ini pasti ya, karena kalian anak-anak FISIP nih, para Satria Jingga FISIP, harusnya pada tahu nih lagu apa. Boleh lanjut yuk ke pertanyaan kedua. Menyongsong masa depan cerah, di bawah Panji Brawijaya dengan semangat kerja keras, penuh kreativitas mengabdi pada masyarakat, bangsa. Yuk, ada yang bisa jawab nggak nih? Pasti. Ayo, lagu apa? Banget dong dengan lagu ini. Mungkin kakak-kakak yang udah tingkat lebih atas bisa bantu jawab juga. Itu tadi ada yang raise hand, Pak. Raise hand ya, kita lihat. Siapa tuh? Boleh bilang. Siapa tuh? Atas nama Sekar tadi raise hand nih teman-teman. Iya, Sekar. Sekar boleh on mic dan on cam kali ya? Oke, aku on cam aja kali. On mic aja kali ya. Ini siapa sih yang nggak tahu? Ini lagunya Mars Fisik. Iya, bener banget dong, bener. Mas Fisip. Sekar boleh ikut nyanyi bareng kali ya? Menyongsong masa depan cerah di bawah Panji Brawijaya dengan semangat Keren banget. kerja keras penuh kreativitas mengabdi pada
nih Sekar. Jadi dia telah mengikuti rangkaian ospek dengan baik pasti ya, dan pasti dia ikut mengamati sampai masih hafal nih sama Mars Visip UB. Selamat ya Sekar sekali lagi, udah berhasil menjawab kuis tebak lagu nomor 2. Nah, selanjutnya masih ada nih. Jadi buat kalian yang tadi belum sempat buat jawab, masih punya kesempatan buat ikutan kuis, yaitu di lagu ketiga. Bisa dimulai lagu ketiganya? Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll catch your tears if you can't catch me? Sepertinya ada kendala teknis ya teman-teman. Iya, sorry banget nih, ada kendala teknis. Nah, karena kalian udah tahu jawaban ya lagunya Snowman. Nah, buat kalian yang anak TikTok juga pasti udah familiar dong. Yuk dengerin bareng-bareng aja yuk lagu Snowman-nya. Pernah saling cinta, bukankah kamu juga? Oh, ini lagu baru teman-teman yang ketiga. Bentar ya teman-teman. Don't cry, snowman. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control and Batman with his fists, and clearly I don't see myself upon that list, but she said, where do you want to go? How much you want to risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this, do. Ada yang bisa jawab nggak nih? Kita langsung aja kali ya. Want something just like this, do. Oh, I want something. Ada yang bisa tebak nggak nih lagu apa? Jangan-jangan udah jelas banget sih kayaknya. Ada yang bisa mungkin? Wah, ini kayak K-popers semua ya, semua Blackpink. Ini sih lagunya hits banget ya di masanya, dan bahkan sampai sekarang juga masih familiar buat terdengar nih ya, Cel. Oh, katanya Hakani lagi resign, Kak. Mungkin bisa nih kita... Oke, Hakani boleh banget dong buat on mic dan on cam nih kalau bisa nih. Oke. Just like this, judulnya apa nih? Kamu tahu nggak? Something just like this. Ya, apa yang ini? Yakin nggak nih something just like this? Yakin. Dari siapa nih kalau boleh tahu yang nyanyi? Apa sih namanya? Imagine Dragon ya? Imagine Dragon kayaknya. Ayo, dari siapa? Ayo. Kamu hafal lagunya kan? Iya, sering dengar, coba udah lama nggak dengar gitu loh. Oke, kalau gitu ikutan nyanyi bareng ya. Kalau misal bener nih. Oke, kita boleh langsung aja dibuka jawabannya. Something just like this, iya. Iya. Ya Allah. Kok ini genre? Some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Terima kasih buat Hakani atas partisipasinya dalam menjawab kuis tebak lagu nih. Dari Perkap, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Balloons are deflating, guess they look lifeless like me. We miss you on your side of the bed. Still got your things here and they stare at me like souvenirs. Don't wanna let you out my head, just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last for never. It's cold outside, love, when you walked out my life. Why you walked out my life?
I get like this every time on these days that feel like you and me heartbreak anniversary, 'cause I remember every time on these days that feel like you and me heartbreak anniversary. Do you ever think Jawab yuk. of me? Ya. Wanna let you off my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last for Bagaimana? never. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu. Saat bersamamu, saat ku sapa dirimu aku, kok merinding buluku, kok jadi gugup aku. Saat bersamamu, saat kau senyum padaku, mungkin inilah rasanya. Rasa suka pada dirinya sejak pertama. Aku bertanya Facebookmu apa, nomormu berapa, mungkin inilah rasanya. Cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu membuat aku dak-dik-duk melulu nanti. Aku follow Twittermu, aku tunggu retweetmu, agar aku tahu sukakah kamu kepadaku, mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama. Masa Aku nggak ada yang tahu Facebookmu nih? apa, nomormu berapa, mungkin Hakani bisa jawab lagi mungkin? Zaman-zaman pada pandang pertama, senyuman manismu itu membuat aku dak-dik-duk melulu. Pasti masa Tapi kecil kita kayaknya ada yang jawab nih Hakani. Hakani boleh on mic lagi kali ya? boleh on mic lagi kali nih. Satu orang bisa jawab lebih dari satu ya teman-teman. Nah, jadi apa nih Hakani judul lagunya? Kamu. Dari siapa nih kalau boleh tahu yang nyanyi? Dari Cowboy Junior. Kayaknya Hakani penggemar CJR atau menikmati lagunya aja nih? Loh, jawab salah, nggak jawab salah, jawab. Apa anggotanya lagi, membernya? Oke, kita cek lagi ya, apakah jawabannya benar atau enggak. Nah, nanti kalian ikut nyanyi bareng-bareng nih sambil nostalgia bersama. Buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu, kok merinding buluku, kok jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Buat aku dak-dik-duk melulu. Keren banget nih buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dalam Speaking Quiz lagunya. Selamat buat teman-teman yang udah bisa jawab benar ya. Nah, teman-teman, setelah sesi ice breaking ini, kayaknya nggak afdol nih kalau kita udah dapat materi, tapi kita nggak tanya-tanya langsung ke Kateo selaku pemateri. Q&A asik kali ya. Nah, kalian pasti juga udah punya unek-unek nih mau tanya tentang critical thinking dalam penulisan esai ke Kateo. Aku mau ingetin lagi ke kalian buat tulis di kolom chat hashtag tanya dong Kak, dan kemudian akan dipersilakan oleh MC untuk langsung bertanya ke Kateo. Teman-teman jangan malu-malu ya buat nanya ke Kateo ini, karena kapan lagi kita bisa dapetin informasi yang sangat insightful, teman-teman. Dan juga aku ingetin ke kalian untuk jangan langsung keluar dari room ini ya, teman-teman, karena di akhir acara kita bakalan ada foto bersama dan link absensi ya, teman-teman. Nah, itu ada lagi nih dari Hakani, kayak semangat banget ya hari ini. Mungkin bisa mau tanya apa kali ini? Nah, udah boleh nih.
boleh dong. Oke. Bang Theo, mau nanya Bang. Kalau lagi suntuk bikin esai, biasanya Abang ngapain Bang? Biar fresh lagi otaknya. Kasih Bang. Mungkin untuk Kateo dipersilakan. Kalau oke, makasih ya kan nih pertanyaannya. Emang sih kalau misalnya nulis esai kan kita bakalan capek banget dan suntuk ya. Mungkin kalau yang biasa aku lakuin ya, atau mungkin teman-teman lain beda, aku tuh kayak take a break kayak 15 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam. Terus kayak aku ngelakuin hal yang aku suka. Misalnya kan aku sukanya kayak aku suka makan, kalau enggak aku kayak dengerin musik, nonton video yang lucu di YouTube yang lucu-lucu, kalau enggak main game. Jadi intinya ketika kalian lagi capek, jangan dipaksain. Nanti kalau misalnya dipaksain, pasti nanti esainya itu nggak akan produktif dan bahkan kalian akan stuck di situ. Jadi kalau lagi capek, kalian istirahat aja beberapa menit atau 1 jam, terus kalian ngelakuin yang kalian suka, kalian relax dan usahain ngelakuinnya itu jauhin dari barang digital ya. Kayak tadi aku kalau misalnya aku dengerin lagu itu kayak aku dengerin lagu tapi HP-nya aku jauhin. Jadi aku dengerin lagu aja atau enggak lewat speaker. Karena kalau misalnya kalian nulis essay di laptop kan udah matanya perih nih, udah lama nulis essay matanya perih. Kalau misalnya kalian istirahat ya dengan lihat HP, main HP lagi itu menurut aku kayak jadinya mata kalian gak istirahat. Jadi kayak mending kalian kayak perenggangan atau enggak kalian makan segala macam yang usahain jauhin barang-barang digital sih. Kayak gitu. Kayak gitu jawabannya ya. Hari ini apa udah jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi nih buat Kateo? Ada tips gak sih Bang biar take a break-nya tuh nggak kelamaan? Soalnya aku kebiasaannya tuh gitu. Jadi udah take a break, tahunya 2 jam, 3 jam. Gitu deh. Oh, oke. Mungkin bisa dijawab nih, Kak. Ya, aku itu common sih, kayak aku juga pernah kayak gitu akan nih, kayak misalnya lagi nulis essay terus capek, take a break, kebesokannya malah ngerjainnya. Emang itu tuh kayak nggak nulis essay sih, kayak nulis tugas, ngerjain tugas juga kayak gitu, kayak itu tuh hal normal aja kita sebagai mahasiswa. Mungkin yang biasa aku lakuin juga, aku tuh kayak masang timer, kayak timer di HP kayak gitu, misalnya 1 jam timer, terus habis itu aku tinggalin, terus kalau udah bunyi ya udah aku harus ngerjain lagi supaya ada pengingat aja, supaya kita nggak lupa juga. Itu satu, tapi yang hal penting ya konsistensi kita sih, karena kan semuanya dari diri kita sendiri ya, mau kita udah buat timer atau apa, kalau kita males ya males gitu loh. Jadi konsistensi aja dari diri kita sendiri, kayak kita harus nyelesain nih, kita buat target hari ini tuh selesainya sampai mana, besok ini harus saya sampai mana, terus hari besoknya lagi istirahat kayak gitu. Jadi biar ada tersusun jelas kayak gitu. Jangan kalau nggak buat target nanti kayak kita ngerjain essay itu malah deadlineer ya kan. Biasanya kita misalnya pengumpulan esai tenggatnya 18 April. Ini kita ngeliat, oh masih 8 hari santai. Masih 5 hari santai. Tiba-tiba besok. Kan sama aja kayak kita ngerjain tugas. Jadi ya itu sih. Kayak kita buat target, buat timeline-nya yang jelas supaya kita juga nggak overwhelmed sama tugas-tugas kita yang lain. Kayak gitu. Gimana nih Hakani? Apa udah jelas atau mungkin masih bertanya? Jadi intinya di niat ya Bang ya? Iya, benar banget. Ya. Benar. Ya, makasih Bang. Mungkin intinya itu kita harus pertama niat, konsisten, sama yang pastinya punya timer teman-teman. Kan ada banyak aplikasi nih yang udah bisa ngebantu kita, kayak ada yang Forest App itu mungkin teman-teman tahu, ataupun aplikasi biasa di HP kita ya. Ini ada lagi pertanyaan dari teman kita, dari peserta Aulia. Ini mungkin dia nggak bisa on mic atau on cam ya. Pertanyaannya, tanya dong Kak Theo ada tips baca nggak buat teman-teman yang kadang malas untuk baca biar lebih termotivasi? Mungkin bisa dijawab nih Kak, motivasi Kakak untuk ngebaca buku itu apa sih? Pertama, aku tuh pas SMA itu nggak suka baca, kayak malas banget baca. Kalau sekalinya aku pernah dulu SMA kayak berusaha beli satu buku, kayak buku ini masih ada bukunya, Moby Dick in English kayak gitu. Kayak aku berusaha baca tapi pas aku baca itu aku ngantuk gitu loh. Nah tapi udah beda kalau kayak kuliah sekarang, karena motivasi utamaku pas aku kuliah untuk membaca itu ya tentu aja untuk supaya aku lebih tahu gitu tentang materi yang aku pelajarin ya. Jadi kayak sekarang aku lebih suka baca tuh buku-buku non fiksi atau buku-buku tentang social political science gitu-gitu. Dan kalau dari aku sendiri yang ngedorong aku untuk baca karena aku tuh kayak pengen tahu banyak gitu loh. Dan mungkin itu kayak teman-teman juga kan, untuk baca itu kan buku itu jendela dunia ya. Itu maybe is a cliche tapi itu benar kayak gitu loh. Jadi ya teman-teman supaya kalau untuk memotivasi kalian mau membaca itu ya teman-teman
kayak bilang ke diri temen kayak aku pengen belajar sesuatu baru hari ini, kayak aku pengen tahu sesuatu baru dari ini. Dan untuk tahu sesuatu itu kayak nggak jauh, kalian tinggal baca buku dan kalian bisa tahu banyak hal di situ. Jadi itu kembali lagi kayak semuanya itu kembali lagi ke diri kalian gimana kalian bisa manfaatin waktu yang ada, yang sekarang ini, yang as we know in this pandemic itu waktu itu berjalan cepet banget, kayak tiba-tiba udah minggu lagi gitu. Jadi kayak kita ini nggak boleh nyanyiin waktu dan harus produktif gitu, karena di saat ini kayak kita malah punya lebih banyak waktu untuk membaca. Jadi kalian motivasi diri kalian sendiri kayak oke, aku pengen baca ini, aku pengen baca ini, dan kalian look up to someone gitu loh. Kayak having a mentor, having someone you look up to itu penting banget. Itu supaya ngedrive kalian juga. Jadi kalian juga bisa kayak di kuliah ini, terutama untuk teman-teman baris atau teman-teman yang ikut ini, kayak kalian bisa ngelihat kakak-kakak kalian atau itu supaya jadi mentor. Karena aku personally di baris itu aku punya mentor kakak-kakak itu, kalau misalnya tahu, Kak Adama gitu loh, HI 17, dan Kak Aulia mantan ketumbar gitu loh. Itu hal yang penting supaya kita ada yang ngedrive kita untuk menjadi the better version of ourselves. Karena kalau kita bilang kita lihat aja kayak dia aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Dan untuk hal itu kita butuh knowledge, dan bagaimana kita gaining knowledge ya melalui membaca. Jadi ya kalian harus tahu lah apa yang kalian butuhin gitu untuk sekarang, dan yang selama mahasiswa ini yang kita butuhin itu pengetahuan kayak gitu. Berarti lebih ke arah mindset ya teman-teman. Kalian harus tekanin diri kalian. Kalau kalian mau maju ya kalian harus berusaha dong. Bener gak sih Pak? Bener, tapi walaupun kayak gitu, pasti kan ada suatu saat di mana kita jenuh, kayak tadi yang ditanya Hakani, atau di saat kita butuh take a break, ya udah nggak masalah. Yang penting ketika kita istirahat gitu ya, mindset kita itu nggak berubah. Jadi mindset kita itu tetap mindset yang untuk ingin belajar. Dan kayak ada quotes kayak gitu, besi itu nggak bisa hancur, yang bisa hancur itu ya his own rust gitu ya. Jadi kalian ini nggak ada yang bisa ngancurin itu asumsi diri kalian sendiri, pikiran kalian sendiri. Apakah kalian pengen bawa pikiran kalian ke yang untuk motivasi kalian, ataukah kalian ingin bawa pikiran kalian ke arah anxiety? Nah itu kalian nggak bisa nyalain keadaan, itu semua up to you guys. Up to you guys yang ngelola pikiran kalian. Makanya dengan tema hari ini kayak critical thinking itu adalah salah satu ngebantu kalian untuk menetapin mindset kalian kayak gitu. Ya, jadi walaupun kita punya mindset yang mau maju, tapi jangan jadikan itu sebagai beban ya teman-teman. Jangan sampai hal-hal itu malah kemakan diri kita sendiri gitu. Kita tetap harus rest juga saat diperlukan. Ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin bisa dilihat nih siapa aja yang mau bertanya. Untuk jawabannya yang tadi, Aulia mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Ada dari Anissa Salsabila, hashtag tanya dong Kak. Mungkin dia terkendala untuk on mic ya, jadi di sini aku izin untuk mewakili pertanyaannya. Untuk Kak Theo nih, gimana caranya bedain esai, opini, sama esai yang ilmiah? Bukannya sama-sama melalui sebuah riset dari bahan bacaan ya Kak? Bisa jelasin nggak Kak perbedaannya itu apa? Nah, untuk Kak Theo dipersilahkan. Oke, makasih Anissa pertanyaannya. Jadi, the fundamental difference between esai opini sama esai ilmiah. Esai opini itu kalian itu menyediakan pandangan kalian sebagai penulis. Jadi pertama kalian itu menyediakan fakta-fakta yang ada di lapangan, terus kalian analisis secara objektif, lalu di akhir-akhir kalian memberi pandangan kalian terhadap hal tersebut. Jadi terkadang esai opini itu nggak bersifat netral ya, karena itu ada pandangan kalian. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau esai ilmiah itu lebih bersifat objektif, dan ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus diikuti. Dan biasanya esai-esai ilmiah itu yang kalian lihat di jurnal dan di berbagai platform pendidikan lainnya, di artikel, international artikel, jurnal, segala macamnya. Karena di esai ilmiah itu kalian harus seobjektif mungkin, nggak boleh berpihak ke satu sisi sama lain. Karena in science, dunia pendidikan ini, kita ini nggak boleh terafiliasi dengan atau condong ke arah tertentu. Karena sains itu kan gunanya untuk menyelesaikan masalah yang dapat diterima oleh semua orang. Jadi itu pentingnya dari esai ilmiah kalian itu harus seobjektif mungkin dalam mengakses sesuatu. Dan emang benar dua-duanya itu membutuhkan riset ya tentu aja, karena ketika kita nyari informasi itu harus ngeriset dan segala macamnya. Jadi tapi yang membedakannya yang itu, there is a fundamental reason. Yang pertama itu kita harus senetral mungkin
dan essay opini itu ada pandangan kita yang terkadang membuat essay opini itu nggak netral. Nggak netral ini bukan artian nggak netral itu buruk ya guys. Nggak netral itu dalam artian yang biasa aja, karena kan emang essay opini itu kayak pengen tahu opini kita sebagai penulis. Nah, kalau essay ilmiah itu kita harus bertindak senetral mungkin supaya kita bisa menyajikan semua tulisan yang berdasarkan sains yang dapat diterima oleh semua orang. Kayak gitu. Oke, gimana buat Anissa? Apakah pertanyaannya udah terjawab? Jadi bisa disimpulin nih ya, kalau perbedaan dari esai opini dengan esai ilmiah itu meskipun sama-sama menggunakan riset untuk kepenulisannya, tapi untuk esai opini itu mengandung opini dari penulis dalam menanggapi permasalahan yang diteliti ya. Sedangkan untuk esai ilmiah itu benar-benar objektif dan senetral mungkin karena gunanya untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak nih? Yuk ramein, mumpung ada kesempatan untuk berdiskusi, manfaatin sebaik-baiknya teman-teman. Kapan lagi nih kita bisa diskusi gratis kayak gini sama Kak Theo yang udah hebat banget kan, kita lihat dari CV-nya tadi. Dari Acel mungkin mau bertanya juga. Oke, sembari kita nunggu, teman-teman mungkin masih berpikir ya mau nanya apa, mungkin kita bisa mengulik Kak Theo lebih lagi ya teman-teman. Gimana sih Kak awalnya Kakak itu tertarik sama bidang kepenulisan, kayak apalagi kan sampai bisa keren banget lah di critical thinking ini, kayak udah bisa melatih dirinya untuk terus haus akan pengetahuan ya. Mungkin Kakak bisa ngejelasin itu secara singkat aja sebagai kita biar termotivasi tuh Kak. Oke, jadi kalau dari aku ini mungkin aku flashback dikit, di SMA itu aku nggak suka belajar dan aku kerja nongkrong. Udah itu ya. Jadi gara-gara itu nilai apa namanya aku malas belajar, jadinya dapat kuliah susah karena ya itulah ada proses kita membuahkan hasil, dan aku sayangnya di SMA itu prosesnya main-main mulu kayak gitu, dan aku lihat susahnya dapat kuliah, dan aku mikir nih kalau di universitas aku masih main-main mulu, gimana aku mau dapat kerja gitu loh. Dapat kuliah aja susah, gimana dapat kerja guys. Kayak kita itu harus mempunyai pemikiran tuh sampai ke situ, karena time flies. Aku udah semester 4, 3 semester online. Kalian angkatan 20 belum di kampus tapi tiba-tiba udah semester berapa nih sekarang, kayak time flies gitu loh. Dan kita nggak boleh nyanyain waktu yang ada itu. Makanya itu kayak aku ngeliat gimana kalau aku masih malas-malas mulu, kayak aku masih sama-sama aja kayak aku SMA, gimana aku mau dapet kerja nantinya. Kayak gitu loh, karena aku tentu aja aku punya tanggung jawab dengan mimpi-mimpi aku dan tanggung jawab ke orang tua aku. We all have that ya. Kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan orang tua kita. Makanya di situ kayak aku berusaha be better version of myself gitu loh. Dan itu yang kayak harus teman-teman lakuin, karena menjadi diri kita sendiri aja terkadang nggak cukup. Kita itu harus gaining knowledge supaya kita bisa be better dari kita yang lama. Karena gitu loh, coba kalian teman-teman pikir gimana kalian pas masuk UB itu kan pasti capek banget ya, kayak mau masuk universitas SBM, SNM, mandiri gitu loh. Gimana nanti kalian masuk kerja, tapi kalian tuh di kuliah itu kayak biasa-biasa aja. Karena sekarang juga udah banyak orang yang luar biasa gitu loh. Gak 1, 2, 3, wah udah dari ribuan orang-orang keren banget. Nah, kalian tuh harus mempunyai mindset seperti itu, mindset kompetitif mindset. Kompetitif bukan berarti egois ya. Kompetitif itu berarti kalian itu ya pengen be the better version of yourself aja, kayak gitu, supaya di arus zaman yang sekarang ini kalian bisa lebih thrive lah daripada orang lain. Dan itulah yang ngedorong aku supaya kenapa sih kayak aku pengen ikut banyak kegiatan, kayak ikut pengen banyak bidang akademi, dan itu salah satu dorong aku kenapa aku pengen ikut baris kayak gitu. Karena aku pengen being better from myself aja, from my old myself. Kayak gitu sih sebenarnya intinya. Tadi aku nangkep poin yang lumayan menarik nih, yaitu competitive mindset. Tapi itu competitive mindset kayaknya kita nggak sih Kak yang jadi lawan diri kita sendiri, kayak tadi males lah, deadliner, dan semacamnya. Nah, menurut Kakak pandangannya Kakak di situ gimana sih Kak? Kalau menurut aku, kalau competitive mindset itu ada 2 yang kayak tadi Acel bilang, dari dalam diri kita sendiri dan dari orang lain. Kalau dari dalam kita sendiri kayak bagaimana kita ngeset pikiran kita itu supaya kita itu
harus produktif. Kayak gitu, kita nggak boleh malas, nggak boleh, mungkin ini terdengar ekstrim ya teman-teman, kayak kita nggak boleh malas, kayak gitu. Itu bukan berarti kita nggak boleh santai gitu loh. Kayak kita santai nggak apa-apa, kita santai, kita ikutin arusnya aja, flow gitu loh. Tapi ya di saat yang sama kita juga mempunyai poin-poin yang jelas, kita mempunyai ambisi-ambisi yang jelas supaya kita juga nggak terbuai oleh waktu. Nah itu sih yang penting banget, kayak kita nggak sia-siain waktu yang udah ada. Nah kalau kita ngeliat ke orang luar itu, competitive mindset itu artinya kayak kita pengen sama kayak mereka atau bahkan melampaui mereka. Makanya penting banget untuk teman-teman itu mempunyai circle yang membangun. Salah satu aku ikut baris itu supaya aku bisa nemuin kakak-kakak yang hebat. Kayak gitu. Itu salah satu aku ikut baris. Karena your circle itu mempengaruhi kalian ke depannya, mempengaruhi kalian 5-10 tahun ke depannya. Apakah dari sekarang kita di masa kuliah kita, circle kita sama orang-orang yang maunya main aja, atau circle kita isi sama orang-orang yang strive for greatness. Memang kita juga perlu kayak circle kita yang untuk main-main, yang untuk kayak kita senang-senang, itu memang perlu. Cuman perlu kita seimbangkan supaya kita nggak banyak mainnya doang. Karena ada juga quotes kayak ketika kita berkumpul sama 5 orang bodoh, kita akan jadi orang bodoh yang ke-6. Tapi ketika kita berkumpul sama 5 orang yang pintar, kita akan menjadi orang pintar yang ke-6. Karena makanya aku lebih senang tuh aku tuh di sebuah tempat di mana aku yang paling payah gitu loh. Karena supaya aku bisa kayak orang-orang yang hebat ini. Kalau misalnya aku di suatu tempat di mana aku yang paling hebat, gimana aku pengen ngembangin diri aku sendiri. Kayak gitu. That's the mindset that you have to, yang harus punya lah sebagai mahasiswa. Sebagai agent of change sih. Kayak klise banget, tapi ya itu benar kayak mahasiswa kita sebagai agent of change. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Theo, itu bermanfaat banget sih teman-teman, kayak yang tadi Kak Theo bilang tentang competitive mindset dan semacamnya. Nah, mungkin nih Fafa ada yang mau ditanyakan, atau teman-teman yang lain udah mulai dapat pertanyaan lagi? Oh, itu ada ini dari Anikia ya. Mungkin bisa langsung Onik, Vivian. Ya, makasih sebelumnya. Untuk Kak Theo, aku pengen tanya agak, soalnya tadi sedikit mendapat kebingungan dari penjelasan Kak Theo. Kalau seingatku ini, esai ini kan kalau kita tarik sejarah itu pertama kali ditulis oleh orang Prancis kalau nggak salah. Terus dia itu menulis esai sebagai usaha, atau kalau beliau menginterpretasikannya itu sebagai pendapat dari dalam dirinya. Berarti dari situ kan kita sudah tahu kalau esai itu pada dasarnya subjektif. Tapi mungkin memang lebih baik kalau subjektivitas ini dikurangi seperti yang Kak Theo bilang. Nah, itu bagaimana sih Kak tips untuk mengurangi kesubjektivitasan untuk menulis sebuah esai, terlepas dari pasti kan adanya subjektivitas di dalam itu. Ya, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Vian pertanyaannya. Emang benar kata Vian, kalau esai pertama ditulis itu memang biasanya itu untuk wadah para thinker ya, para thinker dulu itu untuk ngasih pemikiran mereka, kayak mungkin teman-teman familiar kayak René Descartes atau John Locke atau orang-orang hebat zaman dulu. Kayak gitu loh. Emang di situ kan mereka ngasih tahu ideologi-ideologi mereka yang bersifat sangat subjektif. Tapi kalau gimana sih cara kita ngurangin aspek subjektivitas di dalam penulisan esai kita? Nah, itulah di mana critical thinking masuk. Karena cara kita ngurangin subjektivitas kita itu ketika kita ingin menulis esai itu kita mempunyai maksud yang jelas. Maksud yang jelas itu adalah kita ini ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kayak gitu. Itu biasanya kan tema esai kayak gitu ya, kayak optimalisasi generasi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Biasanya kan hal-hal yang kayak gitu. Nah, berarti kan intinya kita pengen menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang harus kita punya. Kita harus punya tujuan yang jelas dalam ingin menulis esai. Ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, tentu saja kita harus memandang masyarakat secara objektif. Kita harus memandang masyarakat secara bagaimana masyarakat itu apa adanya. Kita nggak boleh kayak misalnya kita lebih pro ke masyarakat ini dan melihat masyarakat yang B ini lebih jelek kayak gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus melihat masyarakat secara menyeluruh dan apa adanya.
supaya kita bisa sesuaiin fakta-fakta yang ada di lapangan itu dengan informasi-informasi yang kita dapatkan bersama dengan gagasan-gagasan yang ingin kita bawa. Karena pasti kelihatan banget deh ketika seperti yang aku sebutin tadi, poin harus berpikir reflektif tetapi rasional. Jadi kita itu harus rasional dalam menilai sesuatu dan jangan melibatkan emosional. Gitu loh. Ini karena kita berpikir logika ya guys, kita berpikir esai. Karena esai itu mainnya logika. Emosional mentality emang penting karena itu hati nurani itu yang kita punya sebagai manusia. Tapi ketika kita di dunia pendidikan, yang kita harus pentingin itu rasionalitas. Karena yang diterima itu tentang rasional kita, bukan perasaan kita. Jadi itu intinya pertama. Kalian tuh harus dapat berpikir rasional dulu dan harus mempunyai tujuan yang jelas gitu. Menulis esai ini untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan jika kalian mempunyai pemikiran jelas mengenai itu, nanti saat kalian menulis esai nanti akan terjadi begitu aja gitu loh, akan go with the flow aja. Jadi kayak jangan kalian kayak tetepin ya, aku harus berpikir objektif, harus subjektif mungkin bla bla bla, itu emang penting, tapi maksudnya jangan terlalu dijadiin sebuah hambatan atau kukungan. Jadi kalian ketika menulis esai udah tulis aja dulu, tapi yang penting itu punya mindset yang jelas sama tujuan yang jelas, karena pasti nanti hasilnya aku yakin akan objektif hasilnya jika kalian mempunyai mindset yang jelas dengan informasi-informasi yang relevan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Theo. Gimana nih? Yang masih ada pertanyaan atau enggak ya? Apa udah jelas nih? Ya, udah jelas sih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, jadi dari pertanyaan Vian tadi dapat disimpulkan kalau untuk menulis esai yang objektif itu kita perlu melatih diri untuk berpikir rasional ya. Jadi pada intinya itu semua itu bisa dilakukan karena kita terbiasa untuk melakukannya. Kalau istilahnya bisa karena terbiasa mungkin ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak nih? Yuk kita seru-seruan bareng, tanya-tanya bareng, diskusi santai. Oke, dari Tiffany nih, ada hashtag tanya dong, Kak. Buat Tiffany boleh langsung tanya ke Kak Theo-nya. Baik, terima kasih kepada MC sudah dipersilakan untuk bertanya. Kak Theo, izin bertanya ya, Kak. Terkait dengan metode taksonomi yang sudah dijelaskan sama Kak Theo tadi kan memerlukan jangka waktu yang panjang gitu kan Kak, untuk membuat sebuah esai gitu. Tapi saya pribadi itu kadang kalau misalnya udah deket hari H atau bahkan waktu hari H gitu udah deadline banget, itu tuh malah kepikiran lancar gitu Kak buat bikin esai, buat mikir ide tuh kayak lancar banget Kak. Nah, menurut Kak Theo itu dampak dari deadline ini tuh kayak seberapa berpengaruh sih Kak buat esai yang mau kita bikin itu? Terima kasih Kak. Oke, makasih Tiffany. Aku juga sebenarnya kayak Tiffany, kayak ketika working under pressure otakku lebih lancar. kayak gitu sebenarnya aku juga kayak gitu. Tetapi walaupun kita merasa lebih lancar, terkadang itu bukan hal yang kita perlukan gitu loh guys. Kayak itu tuh bukan hal yang cukup baik lah. Karena ketika kita menjadi deadliner itu pasti ada hal-hal kecil yang kita lewati. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu, kita perlu adanya analisis dan evaluasi. Kayak ketika kita prokuran seperti ini, ketika ada acara seperti ini, pasti nanti di akhir ada evaluasi. Kayak evaluasi itu hal yang penting untuk dilakukan supaya kita nemuin salah-salah kita di mana. Dan terkadang ketika kita menjadi deadliner, baik itu di tugas kuliah ataupun di esai, evaluasi itu yang kita lewatkan. Mungkin hal-hal yang kita lewati itu misalnya nulis esai typo atau enggak bahasa Inggris gak di italic. Itu maybe little things gitu, tapi itu yang dilihat sama teman-teman juri. Karena di lembar penilaian juri ada juga yang namanya sistematika kepenulisan. Kayak gitu loh, yang ngelihat apakah sesuai dengan kaidah kepenulisan, PU atau EYD gitu-gitu loh. Jadi itulah sebenarnya menjadi deadliner itu adalah keahlian bangsa Indonesia yang sudah dilestarikan. Cuman lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa ngatur timeline kita sendiri sedemikian mungkin supaya kita memberikan waktu diri kita sendiri untuk istirahat, untuk melakukan evaluasi gitu-gitu. Karena menjadi deadliner capek ya guys, capek banget. Kayak otak kita langsung ngerjain semuanya, kan itu juga capek gitu loh. Walaupun kalian bisa, cuman bisa bukan berarti itu hal yang baik kayak gitu. Dan itu bisa diubah kok dengan latihan. Karena berpikir kritis dan semuanya itu
mungkin hal-hal normatif ya, cuman ya harus dilakukan latihan terus gitu loh. Nggak bisa kayak hari ini latihan gitu, terus besok enggak. Ini tuh on daily basis yang terkadang juga terjadi di bawah alam sadar kalian. Kayak ketika kalian sedang baca buku, sedang baca kuliah, atau bahkan sedang diskusi di kelas, itu kan kelihatan mana orang yang bisa berpikir kritis, mana yang enggak. Itu akan kelihatan banget. Kayak gitu loh, guys. Oke, bagaimana Tiffany? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih banyak Kak Theo. Oke, jadi untuk teman-teman yang para jiwa-jiwa deadliner nih, jadi ada plus minusnya juga ya kalau jadi orang yang deadliner. Mungkin kalau kalian waktu jadi deadliner tuh kayak lebih lancar nih ngerasanya. Tapi ada minusnya juga nih, kayak kalian jadi kurang memperhatikan detail-detail mengenai sistematika kepenulisannya, yang mana mungkin tanpa kita sadari kalau itu tuh juga menjadi poin penting dalam kepenulisan esai. Nah, jadi untuk mengatasinya kita harus menentukan timeline nih untuk diri kita sendiri dalam mencapai target yang kita tuju. Nah, dari teman-teman nih, masih dibuka nih kesempatan untuk bertanyanya. Ayo, siapa yang mau tanya lagi nih? Boleh banget nih untuk tulis di kolom chat dengan hashtag tanya dong, Kak. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, aku mau tanya nih sama Kak Theo. Dalam kepenulisan esai kan tadi Kak Theo menyampaikan bahwa idenya itu bisa berasal dari fakta-fakta atau informasi yang ada di sekitar kita nih ya Kak. Tapi dari banyaknya fakta dan informasi yang ada di sekitar, itu kan pasti kita memerlukan kepekaan diri untuk mengerti. Nah, untuk diterapkan di esai kan pasti kita memilih topik-topik yang sekiranya menarik. Gimana sih caranya dari Kak Theo nih tipsnya untuk menentukan esai yang menarik untuk dituliskan atau mungkin membuat esai itu menarik dari topik yang kita ambil, Kak? Oke, kalau aku sendiri ketika aku suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak, aman. Oke, aman ya, karena di sini layarnya pada mati semua kayak nge-lag gitu. Jadi aku lanjutin ya, suaraku nggak nge-lag kan? Enggak kok, lancar. Lancar kok. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri ketika berusaha nentuin esai yang menarik itu pertama kalian lihat dulu di kondisi apa permasalahan yang ada di kondisi masyarakat sekarang. Jangan yang dulu-dulu, yang sekarang kayak apa sih masalah yang dihadapi, masalah kontemporer yang dihadapi dan atau enggak apa isu-isu yang lagi hangat yang sedang dibicarakan. Karena kalau misalnya kalian malah mengangkat isu-isu yang dulu-dulu ya itu tuh udah ada gitu, udah banyak tulisan mengenai itu. Jadi kayak mendingan kalian ngedress hal-hal yang baru di sekarang, hal yang baru terjadi, hal-hal yang lagi hangat dibicarakan dan itu kalian bawa ke esai dengan gagasan-gagasan kalian yang menarik. Jadi penting juga untuk stay update with berita-berita yang ada. Karena kan banyak banget kita bisa mengakses berita sekarang, itu penting banget untuk stay update di situ. Supaya ketika kita menulis esai, karena kan kebanyakan tema esai itu tema yang normatif. Kayak tadi aku bilang optimalisasi peran pemuda untuk Indonesia Maju 2045 kan itu sangat normatif ya. Nah, yang perlu kalian garis bawah itu ya optimalisasinya dan pemudanya. Kayak gimana kita ngasih judul esai kita yang ngasih sebuah gagasan di mana kita bisa melalui pemuda, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita bisa mengoptimalisasi itu supaya meraih mimpi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan caranya itu kayak kita juga perlu paham dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan sekarang. Makanya tadi aku bilang kita perlu banget stay update with information that goes around us today melalui platform berita, melalui jurnal-jurnal yang banyak di-publish dan segala macamnya. Supaya tema yang judul yang kita angkat itu bukanlah judul yang basi atau enggak yang udah jadul gitu loh. Tema yang kita angkat itu judul yang menarik karena ketika juri menilai sebuah esai itu yang pertama dilihat judulnya ya guys. Kalau judulnya menarik wah pasti mau dibaca. Kalau judulnya nggak menarik udah males gitu loh. Sama aja kayak kalau kita di tugas kuliah disuruh buat makalah bla 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 kan kita berusaha semungkin buat judul yang menarik ya. Supaya nilai kita juga bagus karena kebanyakan dosen juga ngeliat judulnya guys. Kayak gitu itu tips juga sih dari mahasiswa semester 4 ini. Jadi kalian harus buat judul yang menarik supaya dosen-dosen ini tertarik untuk baca kalian karena first impression is important. Kayak gitu sih guys. Oke, makasih banget ya Kak Theo udah menjawab pertanyaan aku tentang gimana sih cara menentukan topik yang menarik untuk dibahas dalam esai. Jadi kita itu harus peka terhadap update informasi sosial dan kejadian-kejadian di sosial ya teman-teman. Nah,
untuk kalian masih ada nggak nih, mumpung waktunya masih tersedia nih untuk diskusi bareng. Yuk pada tanya nih, manfaatin kesempatan kali ini untuk kalian bertanya dan menambah wawasan mengenai berpikir kritis dalam kepenulisan esai. Wah, ada dari Kak Abel nih, hashtag tanya dong Kak. Untuk Kak Abel dipersilahkan untuk langsung bertanya pada Kak Theo. Maaf kalau gelap-gelapannya teman-teman. Benar juga. Izin tanya buat Theo. Tadi aku dengar-dengar juga bagus sih tadi pakai apa namanya? Aku lupa tadi yang segitiga tadi ya. Terus mungkin ini sih aku apa ya? Mungkin agak curhat dikit sih. Soalnya kan kerasaan aku kalau misal kayak buat esai gitu kan, atau mungkin tugas kuliah lah biasanya gitu. Kadang mencari ide kan, terutama mencari ide dan keperluan gitu kan. Kalau aku jujur aja bukan orang-orang kreatif juga gitu. Aku yang mungkin lebih normatif aja gitu. Sehingga aku kalau disuruh kreatif itu kurang banget gitu. Dan tadi udah sempat apa ya disebutkan tadi di segitiga itu kalau nyari ide itu nggak harus yang baru kan, tapi kita bisa juga elaborasikan gitu ide-ide kita dengan ide-ide yang sudah ada dengan kebaruan yang kita punya gitu. Kalau dari pengalaman Theo mungkin boleh nggak misalnya ada tips-tipsnya gitu, mungkin kayak gimana nih mencari kebaruan dalam ide yang kita temukan gitu, karena kan kadang ada hal-hal yang nggak pernah terpikirkan gitu. Kalau dari aku gitu biasanya hal-hal yang nggak pernah terpikirkan akan terpikirkan ketika esainya itu udah jadi. Jadi aku mohon maaf gitu. Itu keresahan aja sih sebenarnya. Mungkin itu aja sih teman-teman. Terima kasih. Oke. Mungkin katanya udah bisa langsung sharing. Maaf Bel, tadi agak putus-putus. Jadi pertanyaan apa Bel? Oh ya maaf. Oke, aku ulang itu deh. Gimana caranya mencari kebaruan itu gitu. Kalau semisal kita ya, udah punya ide dan kita mencoba untuk apa ya, membumbuinya dengan beberapa kebaruan gitu. Mungkin dari Theo ada pengalaman nggak kira-kira gitu? Terima kasih. Oke Abel, thank you pertanyaan. Jadi kayak bagaimana kita ngemodifikasi ide yang udah ada ya untuk nambahin inovasi-inovasi kita sendiri ya? Bisa sih, bisa. Oke. Emang seperti yang aku sebutin tadi, kayak ketika berpikir kritis itu salah satu indikator itu di mana kita bisa memodifikasi hal yang sudah ada. Itu karena inovasi juga itu ya, inovasi itu nggak harus membuat hal yang baru, tapi bisa juga memodifikasi inovasi-inovasi yang sudah ada gitu loh. Dan langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu ketika mau memodifikasi suatu ide itu, ketika kalian dapat nih ide apa nih, kalian mau ngebahas sesuatu terus ada idenya, kalian dapat nih ide apa yang sesuai yang udah dibuat orang. Terus langkah pertamanya itu adalah memahami secara menyeluruh ide yang orang lain itu buat. Kalian harus tahu tuh ide itu tujuannya apa, indikatornya apa, gimana caranya itu bisa terbentuk, dan manfaatnya itu apa. Nah, ketika teman-teman udah ngekupas tuh semuanya aspek-aspek itu, baru teman-teman bisa nambahin inovasi-inovasi kalian. Teman-teman bisa nambah, kan pasti di setiap ide itu ada aja kayak kekurangan atau bolong-bolong ya. Bolong-bolong yang bisa kalian isi. Nah, ketika kalian udah memahami itu, kalian bisa mengidentifikasi bolong-bolong itu, kekurangan-kekurangan itu, kalian bisa masukin inovasi-inovasi kalian di situ. Jadi ya sebenarnya critical thinking ini nggak lepas dari berpikir kreatif ya, creativity thinking. Itu ada 3 sebenarnya, critical thinking, lateral thinking, sama creativity thinking. Berpikir kreatif. Jadi tapi bapak dari semua itu ya berpikir kritis. Kayak gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Abel tadi ya. Pertama Abel tuh harus memahami ide yang udah dibawakan itu secara luar dan dalam. Setelah itu Abel mendapatkan hal-hal yang bisa dikembangkan lagi, karena menurut aku itu nggak ada yang 100% sempurna ya. Pasti ada ruang for improvement. Jadi ketika Abel menemukan itu, baru Abel bisa menemukan dengan inovasi-inovasi tertentu dan hal-hal menarik semacamnya. Kayak misalnya kalau dulu pas Instagram, ini contoh ya, Instagram dan Snapchat. Snapchat kan terkenal gara-gara fitur Snap-nya itu ya. Terus tiba-tiba walaupun fitur Snap-nya itu udah ada, tapi kayak perkembangannya itu ya udah itu aja. Lalu tiba-tiba Instagram nambahin fitur Snap kayak gitu dengan kayak dikasih filter-filter yang lucu banget, grid segala macem gitu. Kan itu berarti Instagram kan ngambil ide dari Snapchat, tapi Instagram memodifikasi Snap itu dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Itu yang namanya inovasi, guys. Kayak inovasi itu nggak harus suatu hal yang baru, tapi bisa aja ngambil hal yang udah ada lalu dimodifikasi. Kayak gitu sih.
Gimana Kak Agil, mungkin masih ada pertanyaannya atau udah cukup mungkin? Ya mungkin udah cukup sih. Kan ya udah cukup sih sebenarnya dari Theo juga, dan makasih juga untuk Theo ya tadi jawabannya juga. Mungkin bisa inspirasi juga gitu. Makasih Theo. Jadi tadi tentang memodifikasi suatu ide teman-teman, terus ditambahin sama bumbu-bumbu inovasi yang dari kita. Hal ini benar banget harus dilatih secara terus-menerus, nggak cuma critical thinking aja, tetapi gimana caranya kita menjadi pribadi yang kreatif untuk menemukan inovasi dan peluang yang ada di situ, teman-teman. Mungkin selanjutnya bisa diambil oleh Kakak. Masih ada lagi nih yang bertanya. Ini dari Trimas, boleh kamu on mic dan on cam-nya mungkin untuk bertanya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, jelas. Oke, Kak Theo, aku mau nanya. Kan tadi Kak Theo ada sedikit singgung tentang judul ya. Kalau dosen atau panitia lomba tuh lihat ke judul gitu. Nah, untuk judul sendiri tuh, kalau saya itu tipe yang kalau misalnya udah selesai semua esainya, baru saya bikin judulnya gitu, Kak. Tapi ada teman saya yang tipenya bikin judul dulu gitu. Jadi kalau alasannya tuh katanya biar straight to the point gitu loh. Makanya dia bikin judul dulu baru bikin esainya. Kalau Kak Theo sendiri gimana, dan gimana sih Kak bikin tips buat sebuah judul yang kayak clickbait tapi tetap pakai bahasa yang keren gitu Kak. Makasih Kak. Oke. Mas. Jadi gimana sih Kak bikin judul yang menarik gitu, yang langsung straight to the point tapi nggak nge-spoiler banget ya, Mas. Mungkin bisa dijawab Kak. Oke. Aku mungkin tipe orang yang itu sih, yang buat judul dulu baru aku nulis, karena ya kayak tadi, kayak aku setuju sama alasannya temennya Trimas, karena supaya pembahasan yang aku bahas ini nggak kemana-mana gitu loh, tetap sesuai dengan judul yang aku punya. Cuman sebenarnya nggak ada kata salah dalam hal tersebut, kayak boleh mau nulis dulu atau boleh judul dulu, itu apa namanya, enjoy teman-teman aja, nggak ada kata salah di situ. Terus caranya untuk membuat judul yang clickbait yang menarik gitulah dan dapat dilirik itu, pertama kembali lagi, Trimas ini kayak harus tahu dulu secara menyeluruh kayak gagasan apa sih yang pengen dibawa. Kan ketika kita pengen nulis esai itu kan pasti ada di dalam pikiran kita tuh, oh aku mau nulis tentang ini, oh aku mau nulis tentang ini, kayak gitu kan. Nah, sebelum Trimas tulis judulnya, Trimas harus ngelakuin riset dulu. Jadi sebenarnya first step in doing essay itu, pertama ketika kalian udah tahu ide atau gagasan apa yang mau dibawa, kalian tuh harus riset dulu. Kayak gitu loh, kalian harus riset dulu, kalian harus punya pengetahuan menyeluruh mengenai ide dan gagasan yang pengen kalian bawa. Setelah itu, setelah kalian tahu, pasti nanti akan muncul nih dari fakta-fakta yang kalian dapatkan dengan inovasi yang kalian bawa, dapat muncul sebuah judul yang menarik. Kayak waktu itu aku sama temanku dari UI nulis jurnal gitu untuk Annual Convention Global South, itu aku ngambil judulnya kalau nggak salah itu mengenai konstelasi politik, Inggrisnya aku lupa, konstelasi ekonomi politik untuk projection health security, pokoknya intinya tentang distribusi vaksin. Nah, untuk mencapai judul itu, kayak aku sama temanku ini yang dari anak UI ini kayak benar-benar baca dulu, kayak baca 3 jurnal, baca 4 jurnal gitu. Baru itu tuh masing-masing each of us harus baca 4 jurnal sampai 5 jurnal in English, karena ini doing in English. Nah, setelah itu kita brainstorming kayak poin-poin apa sih yang pengen kita address, masing-masing dari kita poin-poin apa yang pengen kita address. Lalu setelah itu kita kayak buat gitu beberapa judul. Misalnya kita buat 2-3 judul. Nah, setelah itu kita pilih tuh mana judul yang paling bagus, atau bahkan kita modifikasi, kita gabungin antara judul 1 sama 3. Jadi penting guys, dalam kita menentukan judul esai itu, kita jangan terkungkung ketika kita udah buat nih satu judul, satu kalimat yang bagus, tapi kayak udah itu berarti judulnya. Enggak. Kayak lebih baik ketika kalian buat option lain, karena terkadang inspirasi itu baru datang setelah kita udah nggak pikirin itu. Aku biasanya kayak gitu, kayak ide-ide aku tuh terkadang baru datang ketika aku udah selesai nulis.
Nah, kayak gitu. Makanya penting bagi kita untuk ngebuat second option or third option di judul esai kita, supaya kita punya pilihan dalam menentukan judul tersebut, dan kita itu, judul kita itu singkat, padat, dan jelas. Karena seperti yang kita ketahui kayak judul esai itu kan biasanya tuh maksimal 15 kata ya. 15 kata. Nah, teman-teman tuh kayak harus ngebuat sebuah judul dari 15 kata itu yang benar-benar komprehensif biasanya. Dan untuk menuju hal tersebut banyak langkah yang harus dilalui. Kayak yang udah aku sebutkan tadi, riset, brainstorming, dan segala macamnya. Dan itu tuh harus dilatih terus guys. Itu nggak bisa terjadi satu kali itu nggak bisa. Kayak aku tuh sama teman-temanku yang dari baris juga pernah ikut esai, kayak kita itu ikut esai itu sampai 5 sampai 10 kali dan bahkan itu belum menang, karena esai itu kayak susah gitu untuk misalnya kita mau menang ikut sekali langsung menang, enggak, karena esai itu based of experience, bukan based on knowledge doang. Kalau knowledge itu ya mungkin menurut aku kayak orang-orang lain di luar sana juga udah punya knowledge tentang isu yang mau dibawa ya, isu mengenai optimalisasi generasi Indonesia untuk menuju Indonesia Maju 2045. Aku kira teman-teman di sini juga semuanya udah punya gitu loh apa yang pengen dibawa. Cuman menurut aku yang penting itu experience-nya. Experience karena akan terlihat berbeda ketika kita mempunyai experience dan ingin menentukan judul kayak gitu loh. Terima kasih. Gimana Terima, sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Jadi yang dari aku tangkap tadi, yang pertama kita harus punya gagasan atau ide dulu buat bikin judul itu ya teman-teman. Nah dari situ kita harus riset dulu nih kecil-kecilan, kayak cari jurnal mungkin atau cari informasi-informasi yang punya relasi kepada ide yang kita tadi. Lalu kita bisa brainstorming. Nah selanjutnya mungkin Rafa bisa berkata dua kata lagi untuk sayang banget nih diskusi kita udah mulai selesai teman-teman karena keterbatasan waktu ya. Oke, teman-teman, mohon maaf banget nih sebelumnya karena adanya keterbatasan waktu. Jadi untuk diskusi kepenulisan esai yang hari pertama ini dengan tema mengembangkan cara berpikir kritis, jadi harus kita akhiri. Dan di sini aku mau nyampein kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini mengenai kepenulisan esai. Jadi dalam kepenulisan esai itu kita perlu untuk peka terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada di sekitar kita nih untuk mengembangkan atau menentukan topik yang akan dibahas dalam kepenulisan esai. Dan dalam kepenulisan esai itu kita dituntut untuk bersikap objektif dalam membahas suatu permasalahan, karena pembahasan yang ada dalam esai itu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan prinsip dasar dari critical thinking itu sendiri ialah seperti yang dikatakan oleh KTO tadi, yaitu connecting the dots. Jadi kita harus menghubungkan sudut pandang yang ada agar tidak bersifat subjektif nih kepenulisannya. Dan dalam kepenulisan esai, kita itu supaya esainya baik nih, jangan deadline teman-teman kalau bisa. Jadi kita bikin timeline dalam pengerjaannya. Dan ketika kalian sedang jenuh, boleh banget buat kalian untuk take a break dulu nih, buat istirahat sejenak, supaya ide-ide inspirasi itu muncul kembali. Dan dalam kepenulisan esai ini, kita nggak bisa serta-merta sekali menulis langsung dapat hasil yang bagus, karena pada dasarnya, kepenulisan esai itu based on experience nih, seperti yang dijelaskan oleh KTO tadi, nggak hanya sekedar berbasis dari knowledge. Jadi intinya dalam menulis esai dan mengembangkan critical thinking ini adalah dengan bisa karena terbiasa. Gitu teman-teman. Itu kesimpulannya teman-teman untuk acara hari ini. Tetapi teman-teman jangan keluar dulu ya, karena kita ada absensi dan sesi foto bersama. Dan aku nganjurkan banget buat teman-teman datang lagi besok karena ada kejutan. Dan yang pastinya untuk teman-teman yang aktif bakalan ada surprise lah teman-teman, yang pastinya teman-teman penasaran banget dong itu kenapa. Benar banget nih teman-teman, dan masih berkaitan dengan materi yang ada di Day One ini, jadi sayang banget nih kalau teman-teman nggak join juga di Day 2-nya, karena materi-materi yang disampaikan pasti sangat bermanfaat nih untuk melatih kalian dalam kepenulisan esai. Nah, sekarang kita foto bareng dulu kali ya, biar kita punya kenang-kenangan nih kalau kita pernah berdiskusi bersama. Untuk PDD mungkin bisa diambil alih dulu.
Teman-teman jangan lupa absensinya ya, udah ada di kolom chat. Yuk on cam semuanya. Ada on cam semua yuk untuk dokumentasi. Oke teman-teman, boleh on cam dulu semuanya. Soalnya masih banyak ini yang belum. Oke deh, ini ada 3 slide ya. Mungkin bisa bergaya di setiap slide ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya dari tim BBM. Mungkin teman-teman, aku ingetin lagi buat kalian untuk ngisi absensi, karena sayang banget kalau kalian udah datang tapi nggak ke-record absensinya ya teman-teman. Terus, aku ingetin kembali buat teman-teman datang lagi besok hari untuk seru-seruan banget sama kita. Karena aku yakin kalian udah tahu nih pembicara besok siapa kan. Dari pastinya beliau tuh nggak kalah keren lah dari KTO kita ini teman-teman. Jadi aku Rachel dan Safa mungkin sedang ada kendala ya teman-teman. Nah, udah balik nih. Jadi aku Rachel sampai sini aja. Pamit undur diri dan rekan aku, Safa. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Aku izin live ya teman-teman, makasih. Terima kasih Kak Theo. Terima kasih Kak Theo untuk materi yang telah disampaikan.